Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedoyo rahimakumullah. Semoga sedulur sedoyo kita semuanya selalu diberikan kesehatan zahiran babatinan, diberikan ketetapan iman dan Islam, selalu dilimpahkan rizki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat, dan selalu diberikan kecukupan kuota sehingga kita bisa bersama-sama terus mengaji bersama di dalam channel ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hidup kita semuanya. Allahumma amin. Sedulur sedoyo rahimakumullah. Pada malam hari ini, di waktu malam ini, dengan suara-suara yang indah, yaitu suara-suara jangkrik yang mungkin masuk di dalam audio ini, malam yang cukup istimewa, karena di malam hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah. Kisah ini kisah sahabat Usamah bin Zaid bin Harisah. Beliau adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah cucu angkat Rasulullah. Bahkan beliau juga pernah ditasbihkan menjadi panglima perang termuda dan terakhir sebelum Rasulullah Muhammad SAW maraksuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah ini ada di hadis Bukhari, Muslim, dan beberapa periwayat hadis lainnya. Dalam hadis ini, kisah ini diceritakan pada suatu saat, kurang lebih sekitar tahun ke-7 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah mengutus kepada beberapa umat muslim untuk berdakwah atau berperang, dalam hal itu karena ada pembelotan dan lain sebagainya, ke daerah Juhainah. Di situ termasuk ikut dalam pasukan itu adalah sahabat Usamah bin Zaid yang saat itu masih cukup muda sekali. Pada saat itu, dalam peristiwa perang tersebut, peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Yang menarik dari kisah ini adalah pada saat berkecamuknya perang tersebut, ketika orang-orang kafir tertekan, kalah, salah satu di antaranya ada orang kafir Quraisy yang melarikan diri. Saat melarikan diri itu oleh sahabat Usamah bin Zaid, orang kafir ini dikejar. Sahabat Usamah bin Zaid tidak sendirian, tapi berdua dengan kaum Ansor, satu orang. Dikejar, terus dikejar, dia lari. Akhirnya apa? Pada suatu saat orang kafir ini dia terjebak. Terjebak apa? Dia lari, sudah bertemu dengan gunung batu, akhirnya dia sudah tidak bisa kemana-mana. Pada saat itu, kemudian sahabat Ansor ini menghalangi dan istilahnya memegang, gitu kan, mengendalikan orang kafir ini. Pada saat itu, orang kafir ini kemudian dia membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu, oleh sahabat Usamah bin Zaid, orang kafir ini tetap ditusuk pakai pedang. Singkat cerita kemudian kejadian ini sampai terdengar pada baginda Agung Muhammad SAW, sehingga sepulang dari perang tersebut, pulang menuju ke Madinah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW memanggil sahabat Usamah bin Zaid. Dipanggillah Usamah bin Zaid bertemu sowan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu
Kemudian Rasulullah bertabayun, bertanya kepada sahabat Usama, apa yang sebenarnya terjadi dengan berita tersebut. Pertanyaan simpel dari Rasulullah. Rasulullah bertanya, lima qataltah, kenapa engkau membunuhnya? Sedangkan dia sudah bersyahadat, sudah la ilaha illallah. Kemudian Usamah bin Zaid menjawab, karena syahadat dia berbohong ya Rasulullah. Karena dia sudah terpojok dan tinggal kita tebaskan saja pedang ini, maka dia bersyahadat karena dia hanya berpura-pura syahadatnya. Rasulullah kembali dawuh, lima qataltah, kenapa kau membunuhnya, hei Zaid, hei Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid menjawab lagi, karena dia sudah membunuh banyak saudara-saudara muslim kita ya Rasulullah. Rasulullah kembali dawuh dengan nada yang lebih tinggi, lima qataltah, kenapa kau bunuh sedangkan dia sudah bersyahadat? Argumen-argumen yang diberikan Usamah bin Zaid selalu hanya dijawab oleh Rasulullah, lima qataltah, kenapa kau bunuh? Rasulullah kemudian dawuh lagi, kalau kamu tahu, kenapa tidak kau buka dadanya saja, sehingga kamu tahu isi hatinya, apakah dia beriman benar atau tidak, apakah dia bersyahadat betul atau tidak, kenapa tidak kau buka dadanya? Dari situ Usamah bin Zaid mulai sadar bahwa apa yang dia lakukan ternyata sebuah kesalahan besar. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian dawuh Rasulullah berikutnya, fa kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Apa yang akan kamu pertanggungjawabkan terhadap la ilaha illallah besok di yaumul qiyamah? Mendengar dawuh Rasulullah ini, Usamah mulai merinding dan benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Apa yang akan kamu pertanggungjawabkan kepada la ilaha illallah sehingga orang yang melafadzkannya pun kau bunuh, hei Usamah? Pada saat itu kemudian Usamah matur, ya Rasulullah, istaghfirli ya Rasulullah, tolong mintakan saya ampunan kepada Allah ya Rasulullah atas kesalahan saya ini ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Masih sama persis. Fa kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang akan kau pertanggungjawabkan kepada la ilaha illallah? Dan seketika itu kemudian Rasulullah meninggalkan Usamah bin Zaid. Saat itu juga rasa kegeloan. Gelo itu apa ya? Gelo itu apa? Sedulur sedaya, kalau ada yang tahu gelo bahasa Indonesianya apa, silakan di komentar ya. Gelo sekali. Usamah merasakan gelo, sampai kegeloannya itu dia mengungkapkan begini, seandainya aku belum masuk Islam, hari ini akan menjadi hari yang luar biasa bagiku. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa
dosa besar yang baru saja aku lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena aku baru masuk Islam. Dan itu ungkapan kekecewaan dari Usamah bin Zaid, bahwa sepertinya ibadahku tidak ada artinya sama sekali selama ini karena kesalahanku membunuh orang yang melafadzkan la ilaha illallah. Sedulur sedaya rahimakumullah, Imam Nawawi dalam hal hadis ini beliau memberikan syarah bahwa kita hanya diperkenankan berbuat sesuatu terhadap orang lain berdasarkan apa? Berdasarkan lisan dan dohirnya. Karena apa? Karena sejatinya kita tidak tahu isi hati orang lain. Oleh karena itu, kita harus tetap berbuat baik dan terus berbuat baik kepada orang-orang yang secara dohir, secara lisan, secara praktek yang kita lihat dia berbuat baik kepada kita. Kita tidak bisa menghukumi seseorang hanya karena prasangka hati dia yang mungkin kita prasangkakan jelek. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat kata hati orang lain. Sedulur sedaya rahimakumullah, dalam hal ini juga kisah ini menjadikan awal dari sebuah janji yang luar biasa yang diungkapkan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Setelah peristiwa itu dia berjanji tidak akan pernah membunuh orang yang pernah melafadzkan la ilaha illallah walau kana munafiqon, walaupun senajan orang itu adalah munafik. Selama dia sudah melafadzkan la ilaha illallah, dia tidak akan membunuh. Sehingga pada perang Jamal dan perang Siffin, sahabat Usamah bin Zaid, beliau tidak mau ikut dalam perang tersebut. Karena perang tersebut adalah perang antara muslim dengan muslim. Sedulur sedaya rahimakumullah, ada satu makna dan hikmah yang perlu kita ambil di dalam hadis ini, bahwasanya betapa pentingnya kita menghargai kalimat la ilaha illallah. Bahkan seorang kafir yang melafadzkan syahadat, entah apapun itu motivasi dari syahadat itu, entah motivasinya karena takut, karena terjepit, karena mau dibunuh, karena apa saja, ketika lafal itu sudah muncul dari lisannya, maka haram bagi kita membunuh orang tersebut. Karena apa? Orang yang sudah melafadzkan syahadat, dia adalah muslim. Karena dia muslim, maka kita wajib menjaga nyawanya dan menjaga hak-hak kemuslimannya. Ini yang sangat penting sekali. Sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya, terkadang saya agak merasa aneh. Merasa aneh seperti apa? Orang yang sekali membaca la ilaha illallah, yang membaca tahlil sekali saja, dia dihapus semua dosanya, yang sebelumnya boleh dibunuh jadi tidak dibunuh, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang beranggapan terkadang, ini yang membuat kita merasa aneh apa? Tapi masa orang yang setiap hari bertahlil la ilaha illallah berulang-ulang kali, kok ada yang menganggap dia kafir? Saya sampai nggak habis pikir.
Oleh karena itu monggo sedulur sedaya rahimakumullah, mungkin di antara kita sesama muslim banyak fikrah-fikrah yang berbeda. Ada banyak perbedaan pendapat-pendapat antara kita dengan saudara sesama muslim. Tetapi biarkanlah perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita semuanya. Ikhtilaful ummah rahmah. Biarlah perbedaan di antara kita semuanya itu menjadi rahmat Allah bagi kita semuanya. Jangan sampai perbedaan yang ada ini, perbedaan furuk-furuk, ya, perbedaan fikrah, pemikiran di antara kita menjadikan kita berpecah belah. Monggo dalam video ini saya berharap mari kita semuanya, seluruh umat muslim, apapun ormas sedulur sedoyo, mari kita menyatukan diri bahwa biarlah perbedaan itu menjadi perbedaan. Tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadi perpecahan bagi kita sesama umat Islam. Bersama kita saling menghargai, insya Allah dengan saling menghargai kita semuanya akan bersama-sama bisa menjaga keislaman ini dengan baik ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan dari ngaji singkat ini. Sangat banyak kekhilafan, kesalahan saya dalam menyampaikan hal ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi koreksi diri, bahan koreksi diri bagi kita semuanya. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.